Terima kasih Panto untuk kegiatan ini, di mana akan melakukan eh, supervisi. Eh, supervisi direncanakan tanggal 27 Mei 2023. Mata pelajarannya itu mata pelajaran tematik, mana dalam pembelajaran ini akan terintegrasi dua mata pelajaran, yaitu mata pelajaran PKN dan SPDP. Baiklah Pak Badat. Jadi Pak Badat meluangkan waktunya, kita supervisi nanti di tanggal 27 Mei dengan materinya tematik yaitu PKN dengan SPDP. Baiklah Pak Badat. Tujuan pembelajaran Pak Badat nantinya dalam melakukan supervisi ini apa? Untuk tujuan pembelajaran supervisi yaitu ada 5 dalam tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama melalui pengamatan video yang berhubungan dengan pekerjaan, peserta didik dapat menemukan makna sila ketiga Pancasila dengan benar. Yang kedua, melalui teks informatif, peserta didik dapat menguraikan makna hubungan simbol dan sila ketiga Pancasila dengan tepat. Yang ketiga, melalui poin-poin gambar yang berhubungan dengan pekerjaan nelayan dan bentuk 3 dimensi yang berhubungan dengan pekerjaan nelayan, peserta didik dapat membandingkan gambar dan bentuk 3 dimensi dengan benar. Yang keempat, melalui penugasan LKPD, peserta didik dapat menentukan hubungan antara sila ketiga Pancasila dengan simbol sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan teliti. Yang kelima, melalui penugasan LKPD, peserta didik dapat membuat benda 3 dimensi yang berhubungan dengan berbagai jenis pekerjaan dengan baik. Jadi ada 5 tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan dan ingin saya capai nantinya dalam pembelajaran itu, Panto. Terima kasih Pak Badat. Jadi tujuan pembelajaran Pak Badat di sini yang saya tangkap, yang pertama melalui pengamatan video yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut dapat menemukan makna sila ketiga Pancasila dengan benar. Yang kedua, melalui tes informatif, peserta didik dapat menguraikan makna hubungan simbol sila ketiga Pancasila dengan tepat. Yang ketiga, melalui poin gambar yang berhubungan dengan pekerjaan nelayan dan bentuk 3 dimensi yang berhubungan dengan pekerjaan nelayan, peserta didik dapat membandingkan gambar 3 dimensi dengan benar. Yang keempat, melalui penugasan LKPD, peserta didik dapat menentukan hubungan antara sila ketiga Pancasila dengan simbol sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan teliti. Tujuan yang kelima, melalui penugasan LKPD, peserta didik dapat membuat benda 3 dimensi yang berhubungan dengan berbagai jenis pekerjaan dengan baik. Baiklah Pak Bernard, dari pembelajaran nantinya area pengembangan yang hendak Pak Bernard capai itu yang seperti apa? Untuk area pengembangan yang hendak saya capai nantinya ada 2. Yang pertama yaitu siswa dapat mempresentasikan materi di depan kelas dengan terampil. Yang kedua, siswa mampu memahami materi melalui media-media yang saya sediakan secara bervariasi. Jadi ada 2 area pengembangan yang hendak saya capai. Jadi menurut Pak Bernard, nantinya area pengembangan yang hendak dicapai itu yang pertama, siswa dapat mempresentasikan materi di depan kelas dengan terampil. Yang kedua, siswa mampu memahami materi melalui media-media yang disediakan guru secara bervariasi. Baiklah Pak Bernard, selanjutnya bagaimana rancangan yang dapat Bapak terapkan di kelas nantinya? Mungkinkah itu dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun metode pembelajaran yang ingin Bapak terapkan? Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan mengadakan
kegiatan pembelajaran sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Untuk model sendiri dalam pembelajaran ini saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, dan metode yang saya gunakan yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Seperti itu ya Pak Anto. Jadi untuk strategi Pak Badat menggunakan pembelajaran berintegrasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian Pak Badat akan mengadakan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Untuk model pembelajaran sendiri, Pak Badat menggunakan model pembelajaran problem based learning. Dan untuk metode, Pak Badat menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan untuk siswa. Untuk media sendiri, Pak Badat, media pembelajaran yang Bapak gunakan nantinya yang seperti apa? Untuk media pembelajaran saya akan menggunakan media yang beragam, seperti lembar observasi, KPD, PowerPoint, proyektor, dan laptop. Nah, ini adalah media yang akan saya gunakan nanti dalam proses pembelajaran. Jadi ini saya dapat yang saya tuliskan tadi, yang Bapak sampaikan tadi, untuk media yang ingin Bapak gunakan nanti lembar observasi, KPD, PPT, proyektor, dan laptop. Baiklah Pak Badat, sebelum kita mengakhiri percakapan pra-observasi ini, apa yang Bapak dapat dari hasil percakapan kita pada hari ini? Terima kasih Pak Anto. Dari kegiatan pra-observasi ini saya mendapatkan gambaran Pak Anto, media yang akan saya gunakan dalam pembelajaran nanti. Media yang akan saya gunakan harus saya persiapkan dari sekarang agar tujuan pembelajaran nantinya dapat tercapai dengan baik. Baiklah Pak Badat, jadi yang sudah Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini, Bapak sudah mendapat gambaran media apa yang dapat Bapak gunakan. Kemudian media yang ingin Bapak gunakan itu sudah harus Bapak persiapkan dari sekarang untuk kelancaran dalam proses pembelajaran nantinya. Ya, seperti itu ya Pak ya. Ya. Baiklah Pak Badat, mungkin itu dulu kegiatan pra-observasi kita. Sampai bertemu lagi pada hari yang telah kita tentukan, yaitu tanggal 27 Mei. Kita akan melakukan supervisi. Mudah-mudahan supervisi kita nanti bisa berjalan dengan sesuai yang kita inginkan. Terima kasih atas waktunya Pak Badat. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kah semuanya? Alhamdulillah. Nah, baik anak-anak Bapak, sebelum kita mulai kegiatan kita, seperti biasa kita berdoa. Kita kelas siapkan teman-temannya, kita berdoa sama-sama. Anak kita kelas siapkan. Siap, berdoa mulai.
pelajaran dan ilmu yang kita pelajari hari ini. Nah, Bapak ingin cek hadiran anak Bapak semua dulu. Hari ini ada yang hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Berarti anak-anak Bapak disiplin akan Nah, sebelumnya tadi sudah kita berdoa. Bapak tadi mengabsen hadiran Bapak. Sekarang kita akan, sebelum kita mulai pada pembelajarannya, mari kita nyanyikan satu buah lagu wajib nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Anak-anak apa lagu Garuda Pancasila? Nah, mari kita nyanyikan secara bersama-sama ya. Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur. Masih ingat dengan suku Bingka? Nah, nanti kita cobakan suku Bingka terlebih dahulu. Pada hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. TPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ini di kurikulum kita. Ini yang jadi TPK-nya. Selanjutnya, untuk literasi, sebelum kita mulai, kita lakukan kebiasaan literasi. Literasi kita hari ini, kita literasi dengan membaca surat pendek. Seperti biasa, kita lakukan kebiasaan untuk membaca surat pendek sesuai dengan kepercayaan kita. Kita mulai dari surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sampai di Al-Fatihah saja untuk kesini. Nah, sebelum Bapak masuk kepada pelajaran, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Menanyakan kepada anak-anak Bapak, kalau di daerah kita ini termasuk daerah dataran rendah, berbagai macam jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Ya, nah, apa saja pekerjaan yang ada? Mbak mobil itu apa namanya? Sopir. Apa lagi? Kalau membuat rumah itu apa namanya? Ada kuli, ada bangunan. Kalau yang apa? Sekali bagus yang dekat dengan kita terlebih dahulu, yaitu petani. Kemudian apa lagi? Nah, ada banyak pekerjaan yang ada di sekitar kita. Hari ini anak-anak Bapak akan belajar. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak Bapak
melalui pengamatan video nanti anak-anak Bapak bisa menentukan pekerjaan yang dari situ anak-anak Bapak bisa menemukan makna sila pada dengan benar. Kedua, melalui teks informasi anak-anak Bapak nanti dapat menguraikan makna dari simbol sila ketiga Pancasila dengan tepat. Kemudian, melalui poin gambar yang berhubungan dengan pekerjaan nelayan dan bentuk benda tiga dimensi yang berhubungan dengan pekerjaan nelayan, serta dapat membandingkan gambar dan bentuk tiga dimensi dengan benar. Yang keempat, melalui penugasan LKPD nanti anak-anak Bapak dapat menemukan hubungan antara sila ketiga Pancasila dengan simbol sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kelima, melalui penugasan LKPD anak-anak Bapak dapat membuat benda tiga dimensi yang berhubungan dengan berbagai jenis pekerjaan dengan baik. Nah, selanjutnya Bapak memiliki dua buah video yang akan Bapak tayangkan. Silakan anak-anak Bapak perhatikan. Nah, dari dua buah video yang telah Bapak tayangkan, tadi ada dua buah video yang Bapak tayangkan. Apa yang menjadi perbedaan besar dari dua buah video tersebut? Siapa yang tahu? Silakan coba angkat tangan. Ada yang tahu apa bedanya? Apa perbedaannya? Ya, San? Yang mana? Yang video ini. Ya. Kemudian, kalau yang ini bagaimana? Sedikit. Ya, boleh. Bagus jawabannya. Dari video itu nampak. Nah, video pertama banyak, yang kedua sedikit. Apalagi siapa yang bisa menentukan? Bagus, San? Siapa lagi? Siapa lagi? Nah, dari video tersebut tampak enggak? Apakah video pertama tadi sedikit orangnya? Banyak. Kalau banyak itu bagaimana dia bekerja? Bekerja sama. Kalau video kedua bagaimana? Kalau bekerja sama itu mencerminkan sila berapa? Oke, 3, yaitu gotong royong. Siapa tahu bunyi sila ketiga? Persatuan Indonesia. Di video pertama itu dia bekerja sama, bergotong royong, bersatu, sehingga hasilnya mendapatkan yang banyak. Sedangkan video kedua itu dia cuma bekerja sendiri, makanya hasilnya sedikit. Nah, sekarang Bapak memiliki teks informasi tentang sikap gotong royong di kampung nelayan. Silakan anak-anak Bapak baca secara pelan saja di dalam hatinya. Setelah anak-anak Bapak baca tentang teks yang Bapak berikan, rupanya nelayan itu sering atau selalu bekerja sama dalam pergi ke laut menangkap ikan.
Sekarang Bapak mau bertanya, siapa pernah pergi ke pantai yang dekat dengan tempat tinggal kita ini? Pantainya pantai apa? Siapa tahu? Siapa yang bisa jawab? Silakan angkat tangannya. Ilham. Pantai apa, Ilham? Pantai Minggu. Nah, berarti rata-rata kalau kalian tadi banyak yang menunjuk, rata-rata anak Bapak pernah pergi ke pantai. Kalau kita pergi ke pantai itu ada sebuah tugu, di atasnya ada berbentuk ikan, apa namanya? Hah? Apa? Pasir. Nah, sekarang Bapak memiliki gambar lagi. Di gambar Bapak ini ada apa ini? Ini ada gambar nelayan, tapi bendanya apa kan itu? Jaring. Bendanya ada jaring gambarnya, ada orang, ada apa lagi itu? Ada baskom. Tapi apakah bendanya secara keseluruhan itu namanya? Hah? Foto. Bisa dibilang itu foto, tetapi itu bukan foto. Itu dibuat menggunakan cat. Kalau cat dengan apa lagi itu? Lukisan. Nah, sekarang benda kedua. Ini apa? Bendanya apa? Bukan gambarnya. Apa bendanya ini? Lukisan juga. Nah, sekarang ini. Apa ini? Apa ini? Foto apa tuh? Patung. Nah, tadi ada bendanya, ada yang bilang lukisan, ada yang bilang foto. Tetapi itu sebetulnya itu gambar lukisan. Yang kedua, yang gambar selanjutnya ini jenisnya adalah gambar patung. Patung ini dari keduanya ini apa beda-bedanya? Apa bedanya? Ini lukisan, ini patung. Apa bedanya? Dia satu lukisan, satu patung. Apa bedanya dari kedua? Ya, kalau kita berkaitan patung di bahan. Sekarang Bapak tanya, kalau lukisan bisa dilihat dan bergerak? Tidak. Hanya bisa dari depan. Kalau patung bisa dilihat dari sebelah. Kalau lukisan itu bagaimana lagi? Tidak bisa dilihat dari segala arah. Bagus. Apalagi? Kalau lukisan itu memiliki apa? Bingkai. Disebut dengan panjang dan lebar saja lukisan itu. Iya? Ya. Kalau patung? Ada panjangnya, ada lebarnya, dan ada tingginya. Itulah yang menjadi perbedaannya. Kemudian kalau patung itu menempati dua, sedangkan lukisan tidak menempati dua. Nah, itulah yang dikatakan dengan benda dua dimensi dan benda tiga dimensi. Yang mana yang dua dimensi tadi? Bisa. Yang tiga dimensi apa? Jadi, apa yang dikatakan benda dua dimensi? Bisa dilihat dari satu arah. Iya. Memiliki panjang dan lebar seperti kata Ilham, bisa dilihat dari satu arah. Bagus. Kalau benda tiga dimensi? Bisa dilihat dari segala arah. Kemudian apa lagi? Memiliki Panjang, lebar, dan tinggi. panjang, lebar, dan tinggi. Intinya kita lakukan terlebih dahulu ice breaking agar kembali fokusnya untuk belajar. Sepertinya kurang fokus, nampak Pak. Terlihat sama Bapak kurang fokus. Maka perlu kita lakukan ice breaking.
kita lakukan activity-nya yaitu tepuk hebat. Ya, tahu tepuk hebat? Bapak contohkan terlebih dulu. Ya, tepuk hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Dia hebat. Semua hebat. Mantap. Bisa? Mantap. 1, 2, 3. Saya hebat. Kamu hebat. Dia hebat. Semua hebat. Itu untuk SDG. Nah, setelah kamu mempelajari tentang tadi tentang berbagai jenis pekerjaan dengan pengamalan nilai Pancasilanya, yaitu sila ketiga. Sekarang Bapak akan membagikan ke KPD kepada anak-anak Bapak. Di dalam setelah anak-anak Bapak baca tentang teks yang Bapak berikan, rupanya nilaian itu sering atau selalu bekerja sama dalam pergi ke laut menangkap ikan. Sekarang Bapak mau bertanya, siapa pernah pergi ke pantai yang dekat dengan tempat tinggal kita ini? Pantainya pantai apa? Siapa tahu? Siapa yang bisa jawab? Silakan angkat tangannya. Lam. Pantai apa, Lam? Pantai Iku. Nah, berarti rata-rata kalau kalian tadi banyak yang menunjuk, rata-rata anak Bapak pernah pergi ke pantai. Kalau kita pergi ke pantai itu ada sebuah tugu, di atasnya ada berbentuk ikan, apa namanya? Hah? Apa? Pasu. Nah, sekarang Bapak memiliki gambar lagi. Di gambar Bapak ini ada apa ini? Ini ada gambar nelayan, tapi bendanya apa kan itu? Jaring. Bendanya ada jaring gambarnya, ada orang, ada apa lagi itu? Ada baskom. Tapi apakah bendanya secara keseluruhan itu namanya? Hah? Foto. Bisa dibilang itu foto, tetapi itu bukan foto. Itu dibuat menggunakan cat. Kalau cat dengan apa lagi itu? Lukisan. Nah, sekarang benda kedua. Ini apa? Bendanya apa? Bukan gambarnya. Apa bendanya ini? Lukisan juga. Nah, sekarang ini. Apa ini? Apa ini? Foto apa tuh? Patung. Nah, tadi ada bendanya, ada yang bilang lukisan, ada yang bilang foto. Tetapi itu sebetulnya itu gambar lukisan. Yang kedua, yang gambar selanjutnya ini jenisnya adalah gambar patung. Patung ini dari keduanya ini apa beda-bedanya? Apa bedanya? Ini lukisan, ini patung. Apa bedanya? Dia satu lukisan, satu patung. Apa bedanya dari itu? Ya, kalau kita lihat patung di pahat. Sekarang Bapak tanya, kalau lukisan bisa dilihat dan bergerak? Tidak. Hanya bisa dari kalau patung bisa dilihat dari udara. Kalau lukisan itu bagaimana lagi? Tidak bisa dilihat dari segala arah. Bagus. Apalagi? Kalau lukisan itu memiliki apa? Bingkai. Disebut dengan panjang dan lebar saja lukisan itu. Iya? Ya. Kalau patung? Ada panjangnya, ada lebarnya, dan ada tingginya. Itulah yang menjadi perbedaannya. Kemudian kalau patung
itu menempati dua. Sedangkan lukisan tidak menempati dua. Ya, itulah yang dikatakan dengan benda dua dimensi dan benda tiga dimensi. Yang mana yang dua dimensi tadi? Yang tiga dimensi apa? Jadi, apa yang dikatakan benda dua dimensi? Bisa dilihat dari satu arah. Iya. Memiliki panjang dan lebar seperti kata Silhab, bisa dilihat dari satu arah. Bagus. Kalau benda tiga dimensi? Bisa dilihat dari satu arah. Bisa dilihat dari segala arah. Kemudian apa lagi? Saya hebat, aku hebat, dia hebat, semua hebat. Itu untuk SDG. Nah, setelah kamu mempelajari tentang tadi tentang berbagai jenis pekerjaan dengan pengamalan nilai Pancasilanya, yaitu sila ketiga. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD kepada anak-anak Bapak. Di dalam ada dua LKPD yang Bapak bagikan nanti pengerjaannya. Silakan kamu duduk nanti sesuai dengan kelompok belajar kita. Duduk dan kerjakan secara berkelompok. Nanti selama pengerjaan ini akan Bapak perhatikan dan Bapak nilai tentang kerjasamanya dalam kelompok, kemudian hasilnya, keaktifannya itu akan Bapak perhatikan dalam bekerja. Bisa? Ya, sekarang silakan kelompok satu duduk sebelah sini. Kelompok satu duduk sebelah sini. Silakan tarik tempat duduknya. Kelompok dua geser ke sini. Cukup kursinya saja di bawah. Cukup kursinya saja di bawah. Keluarkan kursinya begitu. Keluarkan saja kursinya begitu. Karena ini sudah belajar apa itu benda tiga dimensi, apa itu yang dua dimensi. Kertasnya sudah Bapak sediakan. Silakan dibuat nanti. Di LKPD kedua ini ada urutan dalam membuatnya. Silakan kamu kerjakan nanti secara berkelompok. Kelompok satu mana? Kelompok dua mana? Kelompok tiga mana? Ya, silakan. Silakan buat latihan mesinnya itu. Ya, mana perkiraan cukup dua saja. Nah ini silakan bacakan hasil diskusinya dari LKPD pertama dulu. Bagaimana hasil diskusinya LKPD satu ini? Diskusi dengan kelompok satu. Perbedaan ketika gambar adalah satu gambar A, gambar pohon beringin menunjukkan sila ketiga Pancasila. Dua gambar B, orang berbeda agama menentukan persatuan dalam perbedaan. Ya. Silakan sampaikan hasil diskusinya.
bisa dengarkan bagaimana hasil diskusi dari kelompok ketiga. Silakan. Gambar B atas. 1. Gambar A. Gambar pohon beringin sila juga Pancasila. 2. Gambar B. Orang berbeda agama menceritakan persatuan dalam perbedaan. Gambar Nomor 3. Mana kelompok dua? Nah, kelompok tiga? Kelompok tiga mana? Hasil karyanya? Nah, ini nanti akan diambil nilai. Ya. Nah, selanjutnya untuk evaluasinya Bapak bagikan, silakan kamu kerjakan secara mandiri, tidak ada yang bekerja sama. Ya, tulis nama. Nah, coba dengarkan. Ini akan Bapak periksa. Jika ada yang nilainya rendah, maka akan Bapak berikan remedialnya. Ya. Nah, karena kita sudah sampai pada pembelajaran kita selesai, maka perlu kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini. Jadi apa kesimpulannya? Apa yang telah kita pelajari hari ini? Membuat kapal saja pelajaran kita. Apa? Mengenal benda dua dimensi, mengenal pekerjaan yang ada di sekitar kita dan hubungannya dengan nilai Pancasila. Nah, semoga pelajaran ini bermanfaat bagi anak-anak Bapak. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita berdoa mulai. Assalamualaikum Pak Benar. Waalaikumsalam, Tonton. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Tonton. Baiklah Pak, kemarin kita sudah melaksanakan observasi di kelas. Dari kegiatan itu sekarang kita lakukan percakapan pasca observasi Pak ya. Untuk kita berbincang-bincang terhadap pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin. Jadi bagaimana nih perasaan Bapak setelah kita melakukan observasi kemarin? Terima kasih, Tonton. Alhamdulillah perasaan saya setelah melaksanakan merasa senang karena kemarin sudah melaksanakan pembelajaran dan juga sudah diobservasi. Alhamdulillah pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah, di senang ya Pak ya. Ya. Baiklah Pak. Jadi di pertemuan kita kali ini apa sih yang Pak Benar harapkan nantinya? Karena kita telah melakukan observasi, maka saya sangat mengharapkan mendapatkan masukan dari Bapak tentang kegiatan pembelajaran yang saya lakukan kemarin, agar pembelajaran saya ke depannya bisa lebih baik lagi. Jadi Pak Benar ingin mendapatkan masukan supaya
apa semua rencana yang Bapak harapkan itu sudah terlaksana atau gimana Pak? Eh, menurut saya dari rencana yang dibuat kemarin itu alhamdulillah sudah terlaksana. Mana tujuan pembelajaran yang pada pembelajaran sebelum itu yang pertama yaitu dengan mengamati video peserta didik dapat menemukan makna sila ketiga Pancasila dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menguraikan makna hubungan simbol sila dan Pancasila dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik telah mengetahui bentuk benda tiga dimensi. Kemudian yang keempat yaitu melalui penugasan LKPD. Peserta didik dapat menentukan hubungan antara sila ketiga Pancasila dengan simbol sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, melalui penugasan LKPD, peserta didik dapat membuat benda tiga dimensi. Jadi dari tujuan pembelajaran 5 tujuan pembelajaran tersebut alhamdulillah sudah terlaksana Pak. Jadi menurut Pak Bernard tujuan pembelajaran kemarin itu alhamdulillah telah tercapai. Jadi dengan pembelajaran kemarin semua tujuan yang kita harapkan itu sudah terlaksana. Kemudian kalau saya boleh menyampaikan hasil observasi yang sudah saya laksanakan, pembelajaran kemarin itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian Pak Bernard juga telah mempersiapkan konten-konten yang akan diberikan kepada murid. Kemudian juga menurut pandangan saya, Pak Bernard sudah melaksanakan pembelajaran yang diferensiasi. Kemudian apa yang Pak Bernard rasakan yang sudah baik dan perlu dipertahankan pada pembelajaran yang kita lakukan kemarin. Ya Bang, mengenai pembelajaran yang telah kita laksanakan kemarin, yang saya rasakan baik yang perlu dipertahankan yaitu mana pembelajaran yang kita lakukan kemarin telah mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam pembelajaran tematik PKN dan SBDP, di mana dua mata pelajaran itu terintegrasi dalam pembelajaran tematik. Saya rasa pembelajaran berdiferensiasi ini patut dipertahankan, sebab saya akan melakukannya lagi di mata pelajaran yang lainnya. Jadi menurut Pak Bernard yang perlu dipertahankan itu melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu akan Pak Bernard lanjutkan di pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya apa yang menurut Bapak masih kurang dan perlu diperbaiki? Menurut saya yang masih kurang perlu perbaikan yaitu diferensiasi konten yang saya berikan kepada peserta didik. Walaupun sudah terlaksana, namun perlu pengembangan. Jadi menurut Pak Bernard yang perlu diperbaiki itu pembelajaran diferensiasi konten. Jadi walaupun kemarin sudah terlaksana, cuman belum maksimal. Pak Bernard, jadi apa strategi Pak Bernard yang akan Pak Bernard lakukan itu untuk pengembangan ini? Untuk pengembangan pembelajaran berdiferensiasi konten ini, saya akan berusaha mempersiapkan konten-konten yang bervariasi dan menarik agar materi yang disampaikan kepada anak dengan mudah cepat dipahami. Jadi perlu saya kembangkan ini. Jadi Pak Bernard ini mempersiapkan konten-konten yang lebih bervariasi lagi, yang lebih banyak. Kemudian apa lagi yang Pak lakukan untuk pengembangan ini? Kalau untuk pengembangan diri, saya akan belajar mengikuti kelas-kelas daring dari ESM dan tentang pembelajaran berdiferensiasi, dan juga dari tayangan-tayangan di YouTube dari guru yang telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya akan mencoba amati, tiru, dan modifikasi kegiatan dari yang telah kita laksanakan. Jadi Pak
diskusi, kemudian juga melihat tayangan-tayangan YouTube tentang guru-guru yang terlebih dahulu melakukan pembelajaran berproses. Kemudian bisa kita amati, kita tiru, kemudian kita modifikasi, gitu ya Pak ya. Kira-kira kapan akan Bapak akan memulai rencana pembelajaran ini? Karena pembelajaran ini sifatnya berkelanjutan, jadi mulai hari besok dan hari-hari selanjutnya saya akan terapkan hal ini di setiap pembelajaran. Saya kedepannya akan menerapkannya supaya siswa tidak bosan dengan pembelajaran yang monoton itu saja. Jadi saya akan terus belajar mengembangkannya. Jadi Bapak ingin menerapkan karena pembelajaran ini berkelanjutan ya Pak ya. Jadi mulai di hari besok Bapak sudah menerapkan pembelajaran berorientasi. Dalam mewujudkan rencana yang akan Bapak lakukan ini, siapa kira-kira yang menjadi support system dari Bapak? Dalam kegiatan ini tentu saya tidak bisa berjalan sendiri, harus butuh dukungan dan support dari kepala sekolah, apa dan teman-teman sejawat yang seluruh sekolah ada di sekolah. Intinya berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan teman-teman sejawat dalam pembelajaran nanti ya Pak ya. Baiklah Pak Bonat, bagaimana sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, bagaimana perasaan Pak Bonat setelah melakukan coaching kita kali ini? Alhamdulillah, tentu saja perasaan saya setelah melaksanakan kegiatan ini senang sekali Pak. Dengan tuntunan Bapak, saya sudah bisa merasakan solusi dari permasalahan yang ada. Jadi kita telah mendapatkan solusi dari masalah yang Pak Bonat alami. Ya Pak Bonat, mudah-mudahan apa yang Pak Bonat rencanakan berjalan sesuai dengan